Para sahabat, dalam pemerintahan republik atau pemerintahan yang demokratis itu mengandung formula bahwa pemerintah itu milik rakyat, negara itu milik warga. Memang kalau dalam pemerintahan yang otokratis itu juga ada sebutan rakyat itu, tetapi itu rakyat yang dimanipulasi. Jadi artinya pemerintahannya itu sebenarnya tidak berasal dari rakyat dan tidak oleh rakyat. Meskipun ada banyak pemerintahan yang otokratis itu adalah pemerintahan yang untuk rakyat, atau lebih tepatnya adalah untuk warga. Seperti Singapura dan Malaysia itu, saya ingin mengatakan bahwa dua negeri itu bukan pemerintahan dari rakyat, tetapi mereka banyak bekerja secara serius, membangun, menyelenggarakan pemerintahan untuk rakyat. Terutama ini ya, pemerintahan untuk warga atau citizen government. Jadi artinya mereka tidak melalui democracy making, tapi membuat yang namanya citizen making. Tentu ini rakyat ini adalah sebuah konsep politik yang sering dihindari oleh para pihak yang agak fobi atau anti pada demokrasi. Birokrat biasanya menghindari kata rakyat, tapi lebih suka menggunakan kata masyarakat. Demikian juga dengan teknokrat. Teknokrat itu jarang berbicara rakyat. Seringnya berbicara tentang masyarakat. Di antara banyak orang, ya termasuk birokrat, termasuk politisi dan teknokrat, itu kadang-kadang juga berbicara tentang warga, tetapi itu agak bermasalah konsep warganya ini. Barang ini belum jadi secara komplit, secara penuh, baru secara formal. Ya, konsep warga, konsep citizen termasuk citizen making atau kewargaan. Lain kali saya akan membicarakan lebih khusus tentang citizen making gitu. Kalau ada rakyat, ya berarti ada pemerintah. Di setiap level pemerintahan pasti ada rakyat. Ada pemerintah nasional juga ada rakyat, pemerintahan daerah juga ada rakyat, dan tentu pemerintahan desa juga ada rakyat. Ya. Jadi desa ini memang spesial, ada kata masyarakat, ada kata rakyat. Kalau desa sebagai entitas itu milik masyarakat. Sehingga lalu kita kenal antara lain kepentingan masyarakat setempat. Kesatuan masyarakat hukum, kesatuan masyarakat hukum adat. Itu artinya desa, ya termasuk desa adat itu adalah milik masyarakat setempat. Apa yang dilakukan oleh desa itu dalam rangka untuk kepentingan masyarakat setempat. Kalau warga, orang per orang, sebagai pribadi yang utuh, itu negara punya itu. Negara yang kemudian harus hadir, memberikan pelayanan dan perlindungan pada setiap orang, entah itu yang ada di kota maupun di desa. Nah, sementara ada konsep pemerintah desa, ada kepala desa. Jadi kalau desa sebagai entitas itu milik masyarakat setempat, sementara pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa itu adalah milik rakyat. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala desa itu sebagai bentuk proses politik oleh rakyat, ya. Jadi untuk membentuk, untuk making atau menciptakan pemerintah. Jadi pemerintah desa ini ada karena rakyat, karena dibentuk oleh rakyat. Tetapi kalau desa itu ya milik masyarakat. Jadi artinya ini rakyat itu membentuk pemerintah desa,
Lalu pemerintah desa itu mengatur dan mengurus desa dalam rangka untuk kepentingan masyarakat setempat. Nanti bonusnya adalah ya desa mengatur dan mengurus kepentingan warga itu bonus. Tapi yang paling dasar pemerintah desa itu mengatur dan mengurus desa untuk kepentingan masyarakat setempat. Jadi kalau desa milik masyarakat setempat itu sama dengan pemerintah bersama masyarakat yang sudah saya bahas sebelumnya, atau sering disebut sebagai self-governing community, ya, masyarakat yang berpemerintahan, masyarakat yang menggovern atau memerintah dirinya sendiri. Itu hakikat desa itu di situ. Tetapi karena kita berada dalam dunia yang lebih luas, itu kita juga mengenal konsep pemerintah desa. Pemerintah desa itu bukan Dorpsbestuur, bukan administrasi desa. Jadi pemerintahan itu adalah ya proses politik, hukum, dan administrasi. Pemerintah desa dibentuk melalui proses politik. Dia juga bekerja secara politik, hukum, dan administrasi dalam rangka untuk mengatur dan mengurus entitas desa untuk kepentingan masyarakat setempat. Jadi pemerintah desa yang di sini itu yang dibentuk oleh rakyat itu disebut sebagai self-government atau local self-government. Jadi intinya adalah self-government. Ini memerintah dirinya sendiri. Dan ini konsekuensi dari kita itu mengakui demokrasi. Jadi artinya kalau yang self-governing community itu rekognisi, ya, atau desa milik masyarakat setempat itu rekognisi, sementara pemerintah desanya ini, ya, pemerintah desanya ini itu adalah konsekuensi dari demokrasi. Pemerintah desa itu dipilih, dibentuk oleh rakyat. Ini kan desa ini kayak negara kecil, ya. Kalau negara itu kan relatif lebih permanen gitu. Bahkan desa itu jauh lebih permanen daripada desa. Sementara pemerintah itu dinamis, itu dipilih ya melalui proses politik, bekerja secara politik. Dan misalnya jabatan kepala desa itu kan diatur ya 6 tahun bisa 3 kali, karena ini bagian dari dinamika politik dan itu mencerminkan demokrasi atau pembentukan pemerintah oleh rakyat. Dan karena itu saya pada kesempatan kali ini saya mau bicara tentang dimensi kerakyatan, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat Pancasila. Jadi idealisme pemerintahan desa itu di situ. Sila keempat itu. Jadi bukan Dorpsbestuur, bukan administrasi desa yang kemudian oleh para sesepuh dulu itu Dorpsbestuur itu diterjemahkan sebagai pemerintahan desa. Itu adalah ciri khas pemerintahan desa yang sangat formalistik, yang sangat administratif, yang lebih banyak berorientasi ke atas daripada kepada rakyat. Tetapi kita ini di zaman republik ya, termasuk sekarang, itu pemerintahan desa kita itu pemerintahan yang demokratis. Demokrasi itu menjadi salah satu asas di dalam undang-undang desa, dan kata demokratis juga menjadi komponen dalam misi undang-undang desa. Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ya, itu demokrasi itu nggak bisa dihilangkan, sehingga dulu kami pernah berbicara bahwa desa ini harus dibela dengan rekognisi dan sekaligus juga harus dilawan dengan demokrasi. Karena apa? Karena pada masa kemarin, terutama pada masa Orde Baru yang sudah berurat berakar, ya, bisa kita lihat dari berbagai macam penelitian, bahkan juga kita bisa melihat secara langsung bahwa pemerintahan desa itu ya ini ada kekuasaan tunggal, ada penguasa tunggal. Misalnya ada studi Hans Antloff, Negara dalam Desa,
itu berbicara bahwa kepala desa pada masa Orde Baru itu sebagai pusat teladan, ya, exemplary leader, ya, pusat teladan. Kalau dalam bahasa sehari-hari ya suri teladan. Jadi secara sosial, secara budaya, kepala desa itu sangat baik, ya. Tetapi pemerintahannya otoriter, ya. Pemerintahannya otoriter artinya ya menangnya sendiri, yang kemudian dalam literatur disebut bahwa kepala desa itu adalah penguasa tunggal. Tapi tentu zaman baru sudah banyak berubah, sisa-sisanya masih ada. Tapi sekarang itu ya eranya sudah baru, kata rakyat itu hidup. Ya, jadi kepala desa itu bukan sesuatu yang sangat istimewa dikonstruksi sebagai penguasa tunggal seperti dulu. Kepala desa itu juga bisa dinegosiasi, diolok-olok, ditekan oleh rakyat. Dan rakyat sadar bahwa, oh Anda itu kemarin saya pilih, gitu. Jadi itu artinya rakyat itu bibit-bibit daulat itu sudah ada. Tapi penting untuk saya bicarakan ini kerakyatan itu, ya kerakyatan itu intinya apa? Ya sama dengan kedaulatan rakyat, kepentingan rakyat. Pemerintah desa itu ada karena kepentingan rakyat, bukan kepentingan yang dari atas. Bukan yang diperintah-perintah dari atas itu. Karena kita ini self-government, ya. Undang-undang desa itu mengatakan ini self-government. Self-government itu artinya ya self itu ya rakyat itu. Caranya rakyat berdaulat itu ya misalnya bisa menekan, bisa menyampaikan aspirasi kepada kepala desa. Jadi kepentingan itu ya, kepentingan rakyat itu ya, kepentingan rakyat itu hadir. Dan kalau kita gunakan dengan teori sistem, itu kan yang paling awal rakyat, lalu pemerintah desa, kemudian desa, lalu kepentingan masyarakat setempat. Jadi ini kan jalur linearnya begitu. Tapi ini juga ada umpan balik. Dalam teori sistem itu kan ada umpan balik. Umpan baliknya ya bagaimana kepentingan masyarakat setempat itu menjelma lagi menjadi kepentingan rakyat. Nah ini ruang politik ini namanya ya. Ini ruang politik yang sangat luas sekali. Bagaimana kepentingan masyarakat yang belum terlayani, belum terurus dengan baik itu bisa menjelma menjadi input politik bagi rakyat desa. Ya input politiknya bisa macam-macam. Entah itu soal parit, soal irigasi yang macet, atau soal air yang bau misalnya, atau ya misalnya gagal panen, jalan wisata, ini macam-macam lah. Itu kan artinya kepentingan masyarakat setempat yang artinya dihadirkan secara politik oleh rakyat. Ya melalui rasan-rasan, melalui rembukan di RT-RT, atau bahkan dalam musyawarah desa. Itu namanya kedaulatan rakyat itu ya bentuknya itu ya seperti itu. Denyut kehidupan orang desa itu. Suasana kebatinan, denyut kehidupan itu wujud konkret dari kedaulatan rakyat atau kerakyatan. Jadi artinya kalau misalnya ada program-program yang dari atas itu secara seragam, yang kemudian harus dilaksanakan, ditarget, dilaksanakan oleh desa itu artinya ya tidak relevan dengan denyut kehidupan rakyat atau prinsip kerakyatan itu. Itu poin pertama kerakyatan, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi dipimpin ya, dipimpin itu artinya ya ada pemimpin yang progresif itu. Pada satu sisi kan kepala desa ini karena dipilih oleh rakyat itu, makanya dia harus progresif, bukan konservatif. Kalau kepala desa itu banyak mikir aturan-aturan yang dari atas, lalu mengabaikan kepentingan rakyat, dia jadi konservatif. Ya memang dia akan selamat, yang penting saya selamat itu. Tapi itu akan melemahkan legitimasinya dia di mata rakyat. Dia legal tapi tidak legitimate. Itu problem serius dalam pemerintahan kita. Setiap pemimpin itu selalu dihadapkan pada dilema antara legitimasi dan legalitas. Ya kalau mengikuti legalitas selamat, tapi tidak legitim. Ya nanti bisa saja periode berikutnya tidak akan dipilih oleh rakyat. Kecuali kalau main-main, ya main politik uang misalnya gitu ya. Tetapi legitimasi itu penting dan
Ini biasanya aturan-aturan dari atas itu kan nggak peduli soal legitimasi itu. Itu namanya aturan yang anti politik, aturan yang anti sosial, tidak melihat kenyataan hidup atau denyut kehidupan rakyat itu tidak diperhatikan dengan baik ya. Jadi itu pemimpin itu penting gitu ya. Kepala desa itu pemimpin, tetapi saya mendorong supaya tidak berhenti menjadi pemimpin, tapi harus mengalami transformasi menjadi pemerintah. Kalau pemimpin itu terlalu aktor banget lah, terlalu berpusat atau one man show, one woman show gitu ya, terpusat pada dirinya sendiri, tapi tidak terlembaga dalam struktur dan institusi. Ya itu repot itu. Nanti kalau terlalu ngomong tentang pemimpin itu ada batasnya juga. Dan saya rekomendasikan juga bahwa prinsip government making ya, yang ini menjadi perhatian penting bagi ilmu pemerintahan itu, artinya ilmu pemerintahan juga harus berbicara lebih maju, tidak lagi menjadi konsumen teori kepemimpinan, tapi juga harus memproduksi teori pemerintahan yang antara lain memikirkan bagaimana baik secara empirik, secara realitas maupun secara idealis itu ada perubahan dari kepemimpinan menjadi kepemerintahan, dari pemimpin menjadi pemerintah. Tapi memang pintu masuknya adalah pemimpin ya. Jadi artinya kepala desa itu awalnya menjadi pemimpin, terus kemudian dia harus learning, harus belajar tumbuh menjadi pemerintah. Ini harus memimpin ya, harus kepala desa itu yang dibela adalah kepentingan rakyat ini. Ini yang paling awal. Dan tentu ini dalam kerangka hikmat kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu bukan sekedar policy, bukan sekedar kebijakan yang diformulasikan dengan kaidah-kaidah akademik, dengan berbasis bukti, dengan data, angka-angka itu, tetapi ya ini kita temukan hikmat kebijaksanaannya di mana. Ya, jadi seorang pemimpin yang dipercaya oleh rakyat itu pasti akan dibimbing oleh Tuhan, itu punya naluri. Ya, saya selalu mengatakan bahwa naluri seorang pemimpin itu jauh lebih dahsyat daripada 100 ilmuwan yang punya teori, yang punya data itu. Naluri itu penting ya. Memang ada naluri yang serakah juga gitu. Tetapi kalau seorang pemimpin itu ingat pada yang memilih itu, maka nalurinya akan baik. Jadi seorang pemimpin itu ya bekerja atas dasar keyakinan. Kalau ilmuwan kan atas dasar kebenaran. Jadi keyakinan itu penting itu. Keyakinan itu ya yang nomor satu tadi, hajat hidup orang banyak, denyut kehidupan rakyat itu yang harus memimpin naluri, memimpin nanti merumuskan hikmat kebijaksanaan. Jadi ini kebijaksanaan, wisdom, bukan hanya sekedar policy. Kalau policy itu nanti bias kebenaran, bias data, bias bukti, bias aturan, tapi malah justru sering melupakan keyakinan yang itu bersumber pada kedaulatan rakyat. Ya, jadi hikmat kebijaksanaan harus ditemukan, bukan berarti saya mengabaikan ilmu, bukan. Ya, tetapi nomor satu ya. Nomor satu adalah hikmah dari rakyat itu bisa dirumuskan dengan baik, dan ilmu itu membantu untuk merumuskan itu. Jadi bukan karena ilmu, bukan karena data, bukan karena bukti gitu ya, lalu mengabaikan aspirasi atau kepentingan rakyat. Dan kemudian ya itu semuanya hikmat kebijaksanaan itu memang tidak terpusat pada pemimpin. Pemimpin itu penting, ya, naluri itu penting, keyakinan itu penting. Tetapi pengambilan keputusan itu melalui permusyawaratan, ya, dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi di sana ada BPD, ada musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa itu menjadi komponen penting, dia mengawal demokrasi. Kekuasaan kepala desa itu memang harus dikontrol ya. Kekuasaan itu kan harus dikanalisasi menjadi kewenangan, dan kewenangan ini bisa menjadi energi yang besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tetapi memang di dalam kewenangan itu juga terkandung kekuasaan. Itu sudah hukum alam, hukum sosial.
ya, dan hukum politik bahwa kekuasaan itu harus dibagi, tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Bukan berarti ini akan melumpuhkan kepemimpinan, bukan. Tapi penting sekali bahwa yang namanya distorsi itu akan selalu ada, dan karena itu bagaimana mengambil keputusan di antara pilihan-pilihan yang rumit itu, pengambilan keputusan itu kan proses politik, itu melalui musyawarah, ya. Dan dulu kita banyak bicara ya, bagaimana sih demokrasi gitu ya. Bagaimana demokrasi desa itu harus kita kemas. Dulu ada teman yang bilang begini, tanpa demokrasi itu brengsek, kalau dengan demokrasi itu berisik. Ada hubungan head to head antara BPD dan kepala desa. Dan itu biasa, hal biasa dalam dunia politik itu begitu. Karena itu manusia ya, bukan malaikat. Tapi juga nggak boleh dipandang sebagai setan. Kalau ada orang yang berbeda pendapat itu tidak harus dipandang sebagai setan. Itu biasa, itu manusia. Tidak semua manusia itu sama lalu menjadi malaikat. Tidak bisa. Itu dalam dunia politik itu ya seperti itu. Dalam desa juga ada proses politik, sehingga ini kita menemukan formula ini, ada musyawarah desa. Musyawarah desa ini ya itu fungsinya antara lain juga untuk mengikat kepemilikan masyarakat terhadap desa. Itu salah satu wadahnya adalah musyawarah desa itu. Dan yang kedua, ini juga untuk ruang demokrasi. Ini kata Mas Bito itu namanya ruang publik politik. Ya, jadi ruang publik ini. Jadi ruang publik yang bersifat politik ya. Jadi politik itu bukan yang, ya politik itu kan punya banyak wajah. Jadi para sahabat, teman-teman tidak perlu melihat politik itu yang jelek-jelek, yang kotor itu. Jadi kalau politik itu kotor, yang membersihkan juga politik. Ya. Kalau politik itu tidak menciptakan keadilan, ya politiklah itu yang kemudian bisa membenarkan, bisa memperbaiki. Caranya ya demokrasi itu. Jadi musyawarah desa itu menjadi arena demokrasi untuk membicarakan, mengambil keputusan ya. Jadi ada partisipasi, ada deliberasi, ada negosiasi, kemudian ada desisi, ada pengambilan keputusan. Jadi kalau ada negosiasi berbagai macam kepentingan rakyat yang kemudian melalui entah kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok miskin dan sebagainya, itu hal yang biasa. Ya, itulah pentingnya kita itu mencari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu ada di situ. Nanti itu akan memperoleh legitimasi yang kuat bagi kepala desa. Sehingga nanti yang namanya musyawarah desa itu bukan didrive oleh uang, bukan digerakkan oleh uang gitu ya. Ini kan selama ini kan begitu. Lalu musyawarah desanya itu abal-abal, membuat APB desa hanya menyesuaikan rumah dalam sistem keuangan desa. Ini kan konyol banget ini. Jadi itu namanya perangkat membunuh hakikat. Jadi musyawarah hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi bukan mencari program yang sesuai dengan sistem keuangan desa. Jadi itu namanya menentang Pancasila sebenarnya. Itu tidak Pancasilais itu kalau kita mau katakan secara konyol begitu ya. Jadi kita temukan, dan itulah yang akan membuat desa itu menjadi hidup yang menghidupi dan menghidupkan. Kalau kita itu hanya ngomong uang, ngomong proyek, ngomong aturan, aduh, desa itu akan begitu-begitu. Ya, jadi hakiki kita berdesa itu yaitu tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itu kita temukan, dan nanti desa akan menjadi lebih menarik ya, menjadi lebih maju juga gitu. Kalau kita hanya ngomong uang, proyek ya, aturan ya, desa akan begitu-begitu dan tidak ada perubahan yang lebih signifikan, yang lebih penting gitu. Dan itu hanya akan menciptakan istana pasir. Karena itu saya selalu mendorong ya,
yaitu tadi ya, sila keempat itu kita hayati dengan baik dan itu bisa dijalankan dalam ranah pemerintahan desa.